Hai pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Eka Ristihartani dalam program Kabar Tambun Bungai. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberitakan informasi terupdate dari 13 kabupaten 1 kota. Untuk pertama kali kita awali dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran lahan terus terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur, salah satunya di sekitar perumahan Graha Pramuka yang diduga sengaja dibakar untuk membuka lahan. Kebakaran lahan mengepung pemukiman warga perumahan Graha Pramuka Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Api yang muncul tiba-tiba serta terus meluas membuat warga sekitar panik. Semak belukar kering serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menyebar dan kian membesar. Warga pun bahu-membahu melakukan pemadaman sembari menunggu petugas datang. Warga harus menembus belukar yang lebat guna bisa mencapai titik api. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah sejumlah petugas tiba di lokasi. Menurut Ketua RT setempat, api di sekitar pemukiman mereka sudah muncul dalam 3 hari terakhir. Namun pada hari ketiga api yang muncul sudah sulit dikendalikan. Kebakaran ini diduga ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Hari yang lalu terjadi satu titik di area kebun warga yang ada di sekitar utara perumahan ini. Setelah kemarin kita turun ke lapangan langsung melihat di situ memang ada bekas tebasan ya sebenarnya, dan jadi indikasinya kita adalah ini memang sengaja dibakar, lahan ini sengaja dibakar. Kayak apa? Mungkin karena mempercepat bersihnya lahan ya. Namun dampaknya mungkin kita sudah ketahui lah, yang pasti akan merembet kemana-mana karena ini lahan gambut. Warga berharap aparat kepolisian bertindak tegas agar pelaku yang sengaja membakar lahan supaya segera ditangkap. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Ya, tentunya berita kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu, terutama di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur ya, karena saat ini dari kemarin sampai sekarang kita juga ada dialog dengan BPBPK dan BPBD tentang jangan membakar hutan dan lahan dengan cara untuk pelebaran jalan atau untuk perluasan lahan. Dan akibatnya kita bisa baca di berita kedua, ada kabut asap pekat mulai selimuti kota Sampit, Kota Waringin Timur, muncul saat pagi hari dan perlahan menipis menjelang siang. Maraknya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan terakhir mengakibatkan Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mulai diselimuti kabut asap. Kondisi ini membuat jarak pandang terbatas serta nafas menjadi sesak. Kabut asap dengan aroma sisa kebakaran lahan yang cukup menyengat cenderung lebih tebal pada pagi hari. Kabut asap berangsur menipis dan menghilang seiring dengan munculnya terik sinar matahari dan kuatnya tiupan angin. Warga yang beraktivitas di luar ruangan mengaku cukup terganggu. Selain mata terasa perih, mereka juga terpaksa harus menggunakan masker guna mencegah terkena ispa. Hampir setiap tahun terjadi kabut asap dan ini mulai terasa dari tadi malam dan sampai pagi ini, dan aromanya itu sangat menyengat dan tentunya berbahaya ya bagi kesehatan. Warga berharap kebakaran hutan dan lahan yang melanda daerah setempat bisa segera tertangani dengan baik. Warga juga meminta pihak kepolisian bertindak tegas kepada pelaku yang sengaja membakar lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Ya, tentunya ini adalah akibat satu oknum saja, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Ada gangguan-gangguan kesehatan yang sudah mulai terjadi, tadi kita bisa dengarkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kali ini juga kita beranjak ke Kabupaten Seruyan, hal yang sama tentang kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Seruyan ini dengan luasan 1 hektar kembali terjadi setelah sepekan terakhir kemarau disertai panas tinggi terjadi di Kabupaten Seruyan.
Tahun ini kondisi kemarau di wilayah Kabupaten Seruyan tidak selalu panas karena di selang waktu dalam setiap pekannya terjadi curah hujan dengan skala sedang hingga tinggi, sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dipastikan tidak terjadi. Namun dalam sepekan terakhir kondisi cuaca kembali panas secara berkepanjangan dan kondisi lahan mulai kering, karhutla pun mulai kembali terjadi. Pak Kapolres, kemudian Pak Dantamil. Diduga kebakaran dengan luasan sekitar 1 hektar ini terjadi akibat unsur kesengajaan. Karena sehari sebelumnya, tim patroli melihat warga yang membersihkan lahan. Sisa rumputnya dibakar, namun karena kondisi kering disertai angin yang cukup kencang dari pelabuhan Teluk Segintung, akhirnya api membesar dan meluas ke area lainnya. Perlu kami informasikan bahwa kemarin sempat terjadi kebakaran dan kita info dari tim patroli terjadi kebakaran di wilayah belakang gereja, yaitu di arah Sigintung. Kemudian saat itu pula tim penanganan kami langsung meluncur ke tempat kejadian dan alhamdulillah bisa ditangani dengan maksimal dan hasilnya pun sudah padam. Dan itu terkait hari ini, saat ini alhamdulillah tidak ada lagi penanganan dan kita masih standby, masih memantau keadaan dan situasi di hari ini. Dipastikan sejauh ini tim gabungan masih bersiap siaga untuk melakukan penanggulangan sesuai dengan batas akhir status siaga karhutla yang akan berakhir hingga 16 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Seruyan, Hendra Afrianto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, berita-berita tentang kebakaran hutan dan lahan tentunya sangat-sangat mengecewakan ya, karena setiap kali kita himbaukan bahwa jangan meluaskan atau membuka lahan dengan cara membakar, karena menurut BMKG juga kita baru saja lepas dari kemarau ekstrim dan masih belum memasuki musim hujan ya, baru memasuki hujan penghujan. BPBD dan BPBPK juga menghimbau 99% kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh ulah manusia. Jadi harapannya kita juga tidak hanya ikut dalam edukasi, tetapi juga kita sebagai tombak untuk kesadaran masyarakat ya, seluruh masyarakat juga ikut dihimbau dalam menjaga kelestarian hutan kita agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi, bahwa kita tahu kita di Kalimantan Tengah ini memiliki lahan yang banyak gambutnya, jadi untuk pemadaman api juga sulit untuk tim-tim BPBPK di sana. Jadi harapannya kita selalu sadar. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke berita yang menarik lainnya, namun jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. Seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat.
In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Masih bersama saya dalam kabar Tambun Bunga, kita beralih ke Kabupaten Barito Timur. Komisi Pemilihan Umum Barito Timur menggelar sosialisasi regulasi kampanye dan dana kampanye serta rapat koordinasi penentuan titik alat peraga kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sosialisasi regulasi kampanye dan dana kampanye dan rapat koordinasi penentuan titik alat peraga oleh Komisi Pemilihan Umum digelar di Aula Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, tim sukses. PLH Ketua KPU Zainal Hamli mengatakan pentingnya sosialisasi ini guna memastikan para peserta pilkada memahami aturan main terkait kampanye dan pengelolaan dana kampanye. Setiap calon kepala daerah harus mengikuti regulasi yang ada untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi selama tahapan pilkada berlangsung. Selain sosialisasi regulasi, KPU juga menggelar rakor terkait penentuan titik pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Sosialisasi ini memastikan kampanye dilakukan sesuai ketentuan, serta untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama masa kampanye. PLH Ketua KPU Barito Timur Zainal Hamli berharap acara sosialisasi dan rakor ini dapat menjadi pedoman bagi para peserta pilkada dalam menjalankan kampanye yang tertib dan sesuai aturan, sehingga pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Barito Timur, Christian Daeri, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, semoga dilakukannya sosialisasi seperti tadi dapat membuat suasana nantinya pemilihan umum serentak akan menjadi lebih kondusif dan juga lebih aman. Oke, beralih dari berita yang tadi kita ke berita dari Palangkaraya. Ya, sebagai bagian besar limbah kayu kerap dibakar serta dibiarkan hingga lapuk, namun di tangan Sulistyo, kayu bekas potong mebel disulap menjadi cuan dengan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Persaingan industri kreatif saat ini membuat para pelaku usaha harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Salah satunya Sulistyo yang berhasil menyulap limbah kayu menjadi cuan dengan menghasilkan souvenir bernilai tinggi. Sulistyo saat ditemui di galerinya yang beralamat di Jalan Geobos Komplek Bayangkara 2 Kota Palangkaraya ini awalnya hanya sekedar hobi. Namun siapa sangka hasil karyanya disukai banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Sulistyo terus berinovasi membuat kerajinan berbahan dasar kayu tersebut seperti membuat plakat dan aksesoris yang ditambah dengan sentuhan ornamen khas Dayak. Hasil kerajinan yang dibuatnya ini dijual mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya. Adapun hasil kerajinan yang paling banyak diminta oleh konsumen, yakni kerajinan talawang yang bisa dijadikan plakat atau tropi. Sebenarnya itu awalnya itu saya itu prihatin sebenarnya. Prihatin kenapa? Kan mebel itu banyak, limbah-limbahnya cuma dibakar, dibuang. Jadi dari situ tuh saya mulai berpikir bagaimana caranya ini limbah ini masih ada nilainya. Limbah itu masih ada nilainya, jadi daripada dibakar lebih baik kita gunakan, kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Ada
nilai tambah ekonominya. Kita mencoba juga mengusung nilai budaya. Jadi souvenir-souvenir yang dari Tiok Art itu kebanyakan ada nilai unsur-unsur lokalnya. Jadi kita juga mencoba mengenalkan budaya Kalimantan ke dunia luar juga. Saat ini Sulistyo sedang mempersiapkan berbagai kerajinan peralatan rumah tangga untuk mengikuti pameran Inacraft di Jakarta. Ia pun berharap bisa membangun galeri lebih besar dan merekrut tenaga kerja. Dari Kota Palangkaraya, Mulyadi dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Oh, luar biasa, ini sangat menginspirasi sekali. Oleh sebab itu nanti kita akan berbincang-bincang banyak dengan salah satu kreator ya, saya bilang kreator, tetapi nanti kita akan bincang-bincang banyak dengan beliau bagaimana sehingga bahan-bahan yang sudah tidak layak pakai bisa disulap menjadi bahan-bahan yang layak pakai. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kami akan membacakan informasi-informasi dari media cetak. Tetaplah bersama kami dalam segmen editorial. Oke, kali ini kita akan bacakan informasi dari Harian Umum, ini Koran Tabengan ya, Koran Tabengan di halaman A1 dengan informasi pertama, warga serbu operasi pasar LPG 3 kg. Ya, Palangkaraya, di ratusan warga ramai-ramai menyerbu operasi pasar gas LPG 3 kg yang diadakan pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya. Kemudian kegiatan ini dalam rangka memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan gas LPG 3 kg. Operasi pasar telah dimulai sejak 2 hari lalu dari Jalan Geobos dan Bukit Tunggal, lalu kemarin berlanjut ke Kelurahan Kereng Bangkirai. Kepala Bidang Perdagangan Fajar Bakti menjelaskan, berdasarkan komunikasi yang dilakukan sebenarnya tidak ada kelangkaan di gas LPG 3 kg. Hanya saja penyaluran gas dari agen ke pangkalan tetap berjalan normal. Hanya saja masalahnya muncul di tingkat pengencer. Ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat perubahan sistem pembelian. Akhirnya warga juga serbu operasi pasar ini. Ya. Kemudian informasi selanjutnya masih dari Tabengan, Harian Tabengan, 13 medali PON XX1 21 Kalimantan Tengah urutan 32 menjelang penutupan Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024 Aceh Sumut, kontingen Kalimantan Tengah berhasil menambah perolehan 3 medali perak dan 1 perunggu dari cabang olahraga dayung, e-sport dan tenis meja, masing-masing 2 medali perak dari cabur dayung dari kategori tradisional boot race dan mix 22 kru jarak. Nanti kita akan lanjutkan, nanti silahkan dibaca ke halaman A4. Kemudian berita selanjutnya, rampok Alfamart. Waduh, ini ya tentang pencurian lagi. Ya, miris sekali. Gasak 10 juta rupiah dari Alfamart, salah satu toko retail modern Alfamart di Jalan Tingang, Palangkaraya kembali menjadi sasaran aksi perampokan. Uang tunai sebesar 10 juta rupiah berhasil digasak pelaku yang beraksi seorang diri pada Selasa 17 bulan 9 pukul 22. Jadi tidak terlalu tengah malam, ini jam 10 malam ternyata bisa pelaku menggasak senilai 10 juta. Informasi di lapangan, kejadian berlangsung ketika toko dalam kondisi sudah tutup, namun pintu masuk
masih sedikit terbuka, tiba-tiba dari arah luar muncul seorang pria tidak dikenal menggunakan jaket berpenutup kepala warna hitam dan celana pendek. Oke, itu tadi informasi dari Harian Umum Tabengan. Kita akan hadirkan lagi, kita akan berbincang-bincang lagi setelah nantinya setelah iklan berikut ini. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Baik pemirsa, masih bersama saya dalam Kabar Tambun Bungai, dan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat inspiratif mengenai limbah kayu yang disulap menjadi barang-barang yang bisa dipakai. Nah, saya telah bersama dengan Bapak Sulistyo. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Luar biasa, ini sosok sangat inspiratif sekali karena mengingat tadi adanya limbah-limbah yang akhirnya dibakar dan juga dibuang di tangan Pak Sulistyo, disulap menjadi barang-barang yang antik, barang-barang yang layak pakai. Oke, ini sejarahnya bagaimana, Pak? Bapak muncul ide-ide kreatif ini, awalnya seperti apa, Pak? Gini, awalnya sebenarnya itu prihatin aja sebenarnya itu. Baik. Jadi banyaknya mebel di Palangkaraya itu. Iya. Seperti yang Mbak bilang tadi itu hanya dibakar, dibuang, Betul. dibakar, dibuang, dibakar. Sementara itu masih ada nilai ekonominya gitu. Jadi beranjak dari sanalah saya tuh mencoba menggali potensi saya sendiri sebenarnya tuh. Saya itu nggak belajar, otodidak saya belajar ya. Jadi mencoba menggali potensi diri. Terus yang kedua itu sebenarnya juga saya itu pengen itu mengajak masyarakat itu, ayo loh kita tuh bergerak, itu limbah itu yang dianggap limbah itu masih bisa dikelola, yang bisa menjadikan nilai ekonomi tambah seperti itu. Baik, menarik. Awalnya di tahun berapa Bapak memulai ide kreatif ini, Pak? Saya mulai ide itu di tahun 2014. Wow, sudah cukup lama, ya. Betul. Iya, gimana ceritanya tuh, Pak? 2014 terfikirkan bahwa ini ada barang-barang yang bisa dibuat hasil karya, yang dijual juga menghasilkan nilai yang cukup baik dan besar gitu, Pak. Betul. Jadi ya itu awalnya prihatin tadi tuh. Iya. Awalnya prihatin, terus ini kok cuma dibuang aja. Jadi saya tuh ya itu menggali, coba bagaimana ini bisa menjadi uang gitu. Saya tuh gitu. 2014 Bapak hubungi Tiap Mebel atau memang bagaimana kerjasamanya? Kebetulan itu di rumah itu
orang tua juga mebel. Baik. Jadi sama juga itu dibakar. Iya. Saya awalnya itu saya itu bukan kayunya justru, Baik. dari serbuknya. Wow. Saya belajar dari serbuk, mencoba kap lampu. Oke. Mencoba kap lampu, ternyata namanya orang merintis usaha itu tidak apa ya, serta-merta yang kita bayangkan tuh begitu selesai itu dapat mulus, uang. Ya. Wah, lama itu prosesnya. Sampai 6 bulan itu nggak payu itu. Oh gitu Pak, oke. Jadi Bapak awalnya kan otodidak. Belajarnya dari mana Pak? Apakah dari dulu kan sebenarnya 2014 tidak terlalu marak YouTube. Kalau dari sekarang ya anak-anak muda bisa belajar dari yang namanya gadget, dari smartphone. Dulu 2014 saya rasa TV pun ya jarang kita nonton TV Pak. Untuk bikin kap lampu atau barang-barang seperti itu unik sekali dan membutuhkan memang kreativitas tinggi. Awalnya gimana tuh Pak? Itu karena usil aja, senang usil aja. Jadi saya itu dari kecil tuh memang senang usil, terus apa ya, dukungan teman-teman juga. Jadi kami itu, saya itu ikut di komunitas lain. Jadi teman-teman itulah yang mendukung. Ayo, karena saya sering usil juga di komunitas. Jadi teman-teman, ayo. Ini punya komunitas berarti Pak? Ada komunitas? Bukan komunitas kayu, bukan, malah justru di komunitas lain. Baik. Tapi teman-teman itulah yang mensupport. Ayo kembangkan seperti itu. Oke, 2014 bukanlah tahun yang singkat untuk memulai karir ini Pak. Apakah ada memang dukungan dari orang tua atau seperti apa Pak? Nah, kalau usaha itu orang tua itu tidak melarang, apapun bentuknya, yang penting tidak menipu, tidak berbuat jahat kepada orang lain, didukung apapun bentuknya. Serbuk kayu, tadi saya lihat berarti serbuk kayu ini kan serpihan-serpihan Pak. Ini gimana prosesnya sehingga jadi kap lampu? Boleh ceritain Pak? Serbuknya itu ininya apa namanya ya? Bukan serpihannya, kalau serpihannya masih kayunya ya, itu masih. Oh, berarti udah halus Pak? Sudah halus. Oke. Tapi kita juga ngolah lagi, nggak yang dari situ kita olah lagi. Kita memilah ini yang kasar, ini yang halus. Baik. Yang halus di bagian mana, yang kasar di bagian mana, seperti itu. Kita pola. Ada polanya berarti, sudah ada polanya. Mola dulu, kita bikin pola dulu. Jadi baru nanti nah itu lamanya kap lampu itu sebenarnya bikinnya itu bukan dibikinnya, pengeringannya. Oke, jadi dia kalau bikin satu itu 3 hari. Oh. Kalau bikin 10 3 hari. Karena prosesnya itu pengeringannya itu yang 1 hari sendiri. Jadi kalau bikin tuh jangan cuma satu, sekali bikin tuh mungkin 5 kah, 10 kah, jadi 3 hari itu dapat 10 gitu. Awalnya Bapak sendiri, tapi sekarang sudah berapa karyawan yang Bapak ambil jadi teman untuk berpartner? Kalau karyawan biasa ya, keluar masuk, kadang-kadang agak sulit kita mencari teman yang partner yang cocok. Sampai sekarang masih 1, 2 aja lah sebenarnya. 1, 2 pun apa namanya tidak bisa full, tidak bisa full, jadi saya maklumi lah. Tapi itulah membantu saya sampai saat ini. Iya, awalnya dari kap lampu. Oh ya, ini tekniknya ya, teknik pengerjaan. Ini Bapak sendiri yang lakukan. Iya. Ini buat apa nih Pak? Itu buat spatula. Spatula untuk masak. Untuk masak. Oke, saya lihat juga tadi ada kecapi ya Pak ya. Itu miniatur. Miniatur saja. Miniatur. Oke, buat hiasan dinding. Jadi untuk pembuatan ini sudah ada berapa produk yang Bapak hasilkan? Untuk saat ini saya tuh lebih banyak konsen ke peralatan rumah tangga. Oh, yang memang layak, yang bisa dipakai untuk sehari-hari ya Pak ya. Kalau untuk spatula berapa Pak? Dihargai dengan berapa ribu? Itu ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi yang panjang itu saya hargai 50.000. Jadi tapi kayunya kayu benua memang, kayu kuat. Kuat, jadi tidak jamuran, memang tidak apa namanya, tidak. Kalau kena air tahan lah. Tahan lah. Betul. Di bawahnya ulin. Oh iya iya, jadi tahan lama ya Pak ya. Betul. Lumayan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada juga nampan, kemudian banyak ya Pak. Apa saja nih Pak? Perabotan rumah tangga, hiasan dinding, saya lihat ya. Spatula yang lebih banyak. Nanti pelan-pelan memang dilengkapi untuk peralatan rumah tangga, karena saya bidik tuh ibu-ibu ini. Iya betul. Ini yang kerjasama saya lihat bisa dilirik hotel, sudah adakah memang yang mengajak Bapak untuk kerjasama? Untuk saat ini saya ini sebenarnya persiapan untuk inakrab di awal bulan ini. Oke. Ke Jakarta. Oke, siap. Jadi memang saya push untuk peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga dibawa ke Jakarta nanti ya Pak. Oh ini untuk kap lampu tadi ya Pak? Kap lampu ya. Oke, kap lampu dibutuhkan 3 hari kalau seperti ini? Kalau itu sebentar aja itu. Oke. Ini akan diangkut juga nanti Pak ya.
Oh, ini Bapak sudah meraih juara pameran? Bukan itu, ini apa? Pesanan, boleh pesan? Kami itu saya itu di galeri itu ada bikin plakat, piala begitu. Oke, baik. Tetapi dari bahan-bahan yang memang kayu, limbah. Baik. Sekarang ini untuk bahan baku Bapak sudah kerjasama tadi 2014 kan punya sendiri anggapan karena memang orang tua di sebelah rumah ada bahan-bahan dan limbah yang tidak terpakai, Bapak maksimalkan untuk membuat kreativitas. Untuk saat ini saya rasa sudah semakin banyak dan semakin berkembang. Jadi bahan bakunya dari mana? Apakah Bapak dari tiap mebel Bapak kerjasama atau seperti apa, Pak? Ada beberapa mebel kami kerjasama sudah. Jadi nanti kalau bahan baku ini saya langsung kontak aja. Jadi mereka yang saya minta langsung mentahnya, artinya mentah itu saya minta dipotongkan gitu. Dipotongkan sekian ukurannya begitu. Jadi nanti datang itu saya ambil itu sudah bentuknya sudah ini, tapi nanti kami proses lagi di rumah. Seperti itu. Tetapi apakah mereka minta dibayar atau seperti apa, Pak? Biasanya? Kita jual, jadi kita beli juga. Kalau awalnya di rumah orang tua ya enggak lah. Karena semakin berkembang ya kita beli juga. Artinya juga mereka ini kan kalau kita beli jadi senang juga, walaupun harganya tidak terlalu mahal, tapi mereka akhirnya itu senang juga dihargai itu daripada di bank mereka kumpulkan nanti saya perlu potongkan sekian gitu, jadi mereka potong. Oke, jadi sehingga adanya penjual di tahun berapa tuh mulai rame bahwa tahu oh Bapak nih punya studio yang memang menjual bahan-bahan yang bagus, yang unik gitu. Kalau galeri itu 2014, 2016 lah mulai saya tuh mencoba untuk brand yang orang tahu Pak Tio itu perajin limbah kayu itu memang sulit setengah mati. Oh iya. Jadi bagaimana saya tuh membangun image orang itu tahu Pak Tio tuh limbah kayu gitu. Iya, betul. Mulai 14 itu saya mencoba, ada pameran apapun saya coba. Iya. Saya coba ikut seperti itu. Jadi akhirnya itu lama kelamaan yang teman-teman yang ini udah tahu Pak Tio limbah kayu, limbah kayu seperti itu. Mulai dari 16 lah mulailah teman-teman sudah mulai kenal. 2016 berarti memang brandnya apa tadi Pak? Tio Art Collection. Iya, jadi apakah sudah ada diadakan seminar-seminar untuk kadang-kadang sekarang ini kan anak SMK ini perlu ide kreatif juga, apakah sudah ada terjun ke teman-teman yang memang Bapak ajarin mereka untuk membuat seperti Bapak? Kalau untuk sekolah ada beberapa, untuk biasanya untuk yang baru-baru itu. Iya, betul. Baru-baru, tapi kalau untuk masyarakat lebih banyak. Oh, lebih banyak? Lebih banyak ke masyarakat, jadi terjunnya kami itu kerjasama sama dinas terkait. Kita ngajar ke masyarakat seperti itu. Oh, difasilitasi oleh dinas juga. Berarti ya memang besar dan bagus ya. Di tahun berapa tuh Pak sudah mulai dilirik oleh dinas-dinas Pak? Awalnya itu dinas kehutanan yang memulai itu, dinas kehutanan. Terus akhirnya ke diajak dinas koperasi, Gimana ceritanya tuh Pak? Ya mungkin karena tahu produk aja kali lah. Temen ngopi ya Pak ya? Tahu produk mungkin temen ngopi ya gitu. Terus akhirnya tuh karena UKM itu kan naungannya dari dinas koperasi, jadi betul. Mereka mungkin tahulah yang mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kebetulan saya diminta untuk ngajar masyarakat seperti itu. Dinas Kehutanan, jadi kenapa awalnya melirik Bapak? Dinas Kehutanan itu biasanya kan mereka KPH itu kan ada binaan masyarakat. Oke, nah, jadi ada program tersendiri. Betul. Ya. Jadi program mereka itu sebenarnya pengembangan ekonomi kreatif juga sebenarnya di wilayah lingkungan KPH. Iya. Nah, seperti itu. Jadi dari situ mulailah tadi dinas koperasi juga ikut melirik Bapak. Pariwisata juga. Dinas pariwisata juga. Ini yang membawa Bapak ke Jakarta dari instansi kah? Ini dari BUMN. BUMN, baik. Jadi di sana berapa hari kegiatannya apa aja nih Pak? Kegiatannya itu mulainya tanggal 2 sampai tanggal 6. Iya. Nah, itu full memang pameran nasional. Oh, jadi semua ide-ide kreatif akan dipamerkan di sana. Dan biasanya di sana itu produk-produk baru. Iya. Kadang-kadang belum dikeluarkan, mereka pamerkan dulu seperti itu karena kebanyakan. Anggap launching di sana ya. Betul, kebanyakan yang di sana itu nggak tahu nih, informasi saya beneran, moga-moga salah ya. Biar nanti bisa diklarifikasi lagi. Mereka tuh yang datang tuh biasanya buyer dan pembeli. Jadi mereka itu dagang gitu ya. Iya. Mereka beli nanti jual lagi dengan buyer. Nah, seperti itu. Apakah karena harganya murah atau seperti apa? Atau karena hanya new brand lalu laris di pasaran? Enggak juga. Oh, tidak juga. Enggak juga, karena mereka sudah tahu event ini. Bulan ini inakrab begitu. Jadi mereka
Mereka borong dulu, hunting barang-barang yang memang bagus, kalau cocok nanti kan bisa ngubungin tuh. Nanti mereka jual lagi. Mereka mungkin punya buyer di mana begitu. Keren juga ya. Jadi memang di sini wadah untuk jual beli yang memang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Ini keren ya. Betul. Untuk saat ini Pak, ada bantuan dari pemerintah untuk mensupport dari... Untuk saat ini, untuk bantuan ya? Untuk bantuan belum. Tapi kerjasama di bagian... Kalau kerjasama di bidang promotion. Iya betul, pembinaan masyarakat ya sudahlah. Seperti ngajar seperti itu. Iya. Oke, profitnya sejauh ini Pak, dari tahun 2014 hingga sekarang. Waduh, repot nih bertanya profitnya. Biar kita juga terbuka di mata masyarakat tuh masalah cuan. Karena ada tadi sesuai dengan topik kita bahwa barang bekas pun barang yang memang sudah tidak layak bisa dicuan. Jadi begini, yang penting itu kalau saya itu begini, yang penting itu apapun bentuknya. Kalau usaha itu ditekuni, itulah jalannya begitu. Bisa dijadikan jalan hidup. Nah, seperti itu. Iya, benar-benar. Sejauh ini Pak, ada cerita menarik terkait pembuatan dari limbah bahan bekas ini Pak? Sebenarnya kalau usaha itu selalu ada ya, suka duka itu. Tantangannya ya, kalau tantangan kita harus melek ini ya, digitalisasi, terus pasar apa yang cocok kita lakukan. Supaya nggak mandek stagnan di satu produk aja gitu loh. Oke, baik, nanti kita akan bahas lagi topik yang lebih bagus. Saya akan mau korek-korek dulu sampai ke dalamnya. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Halo warga Kalimantan Tengah, ingin mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kabur Tambun Bungai. Sebelum kita melanjutkan percakapan dan dialog kita bersama Pak Sulistyo, saya akan memberikan informasi dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini mengenai kecelakaan maut antar mobil minibus dan sepeda motor terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur. Akibatnya pengendara motor tersebut meninggal dunia di tempat. Inilah rekaman video CCTV yang menunjukkan detik-detik kecelakaan antara mobil minibus dan sepeda motor di Jalan Cutmautia, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam rekaman ini terlihat sebuah mobil minibus melintas dengan kecepatan sangat tinggi di jalan sempit dan padat penduduk.
Mobil berwarna hitam dengan 2 penumpang perempuan dan 1 pria tersebut langsung menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Bahkan korban terpental dan terseret beberapa meter di jalan aspal. Akibatnya, korban yang diketahui berjenis kelamin perempuan langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan mobil yang menabrak dalam kondisi ringsek akibat benturan keras. Setelahnya datang ke sini, kejadian seperti itu, sopir sama penumpangnya sudah dibawa ke lantas. Berikutnya pelantas yang proses tadi itu. Kalau kondisi korban tadi seperti apa, Pak? Kalau bilangnya orang udah meninggal, soalnya saya datang ke sini udah dibawa ke rumah sakit. Oh, sudah dibawa ke rumah sakit. Pak, kalau melihat dari CCTV itu memang mobil itu kecepatan tinggi kah atau gimana, Pak? Kalau dilihat dari itu tinggi, Bang. Soalnya yang hancur depan seperti itu, termasuk back balonnya itu keluar, berarti kan benturannya keras, Mas. Terseret sampai berapa meter itu ya? Kurang lebih 10 meter ya itu. Korbannya itu tadi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kasus kecelakaan maut ini telah ditangani aparat Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur. Sopir bersama 3 penumpang mobil diamankan polisi, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ahmad Benbela, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan kali ini saya masih bersama narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi kita semua, Bapak Sulistyo. Oke, tadi menyambung percakapan kita, perbincangan kita tentang harus pintar dan bijak bermedia sosial karena memang sekarang ini ya sesuai dengan tema kita pasar tradisional digempur toko online. Benar ya Pak ya? Betul. Apakah ada mengalami juga terpaan ini Pak? Sebenarnya kalau gitu sebenarnya kita itu harus pinter-pinter juga. Iya, jadi kalau hitungan maling tuh harus pinter juga kita maling lagi gitu. Artinya tuh gini, walaupun media sosial atau toko online sekarang berkeliaran, tapi kita harus punya ciri khas yang kita menawarkan tuh tidak ada di tempat itu. Iya, begitu. Benar. Jadi mempunyai ini sendiri gitu loh, mempunyai keunikan sendiri ya, khasnya sendiri. Betul. Ya. Untuk saat ini apakah Bapak sudah belajar bermain medsos kah Pak? Berapa persen keuntungan atau berapa persen barang yang laris kalau misalnya dibandingkan offline Pak? Hampir 50-50 sih sebenarnya, masih 50-50. Jadi offline itu biasanya dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, biasanya kalau medsos juga berimbang lah seperti itu. Oh, jadi sama-sama menguntungkan. Betul. Tetapi memang layak diperjuangkan ya Pak ya? Betul sekali. Iya, untuk media sosial kemana aja kiriman yang terjauh Pak? Medsos paling Jakarta lah masih. Jakarta, berarti masih dilirik ya? Betul. Iya. Oke, tantangannya tadi Pak, apakah ada persaingan-persaingan antara offline dan online, sisi baik buruknya, untung ruginya seperti apa nih Pak? Kalau offline kan orang langsung melihat barangnya. Kalau misalnya online Bapak harus packing lagi. Betul. Iya, kemudian bagaimana tuh Pak? Sebenarnya itu ini aja ya sebenarnya, karena kita tuh harus ngikuti tren. Ngikuti tren. Jadi kalau kita kekeh dengan yang ini kan nggak bisa. Benar. Tapi biasanya kalau customer saya tanya dan apa WA apa duluan seperti ini, sampai di mana posisinya, saya bilang gitu. Kalau masih posisi di wilayah Palangkaraya itu main ke galeri aja. Biasanya pesannya 1. Iya. Tapi melihat di galeri nggak 1. Oh iya benar, betul sekali. Ada untungnya juga kalau langsung ke offline, ke tokonya langsung ya. Oh ini menarik nih, ini bagus ya, saya ambil. Iya. Biasa 1, jadi melihat ada barang lain mungkin ya, ada barang lain akhirnya, oh ini ambil seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ibarat belanja di mall ya, kalau misalnya di toko offline itu TikTok. Kalau TikTok kan yang pertama kita nggak bisa nawar. Yang kedua kita tidak bisa pilih-pilih mana yang menarik gitu. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke tokonya langsung seperti di mall, oh ini cantik, kita langsung ambil tanpa ada ini dulu. Betul. Oke Pak, untuk tantangan nih Pak sejauh ini apa tadi? Kita masih terputus gara-gara pariwara tadi. Apa tantangannya sejauh ini Pak? Sebenarnya tantangannya itu, ya itu tadi tuh kita harus pinter-pinter aja sebenarnya, pinter-pinter mengikuti tren yang ada. Baik. Tapi kalau punya brand Tio Art itu kebanyakan mengusung nilai budaya lokal. Oke, dengan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokalnya yang pertama itu, yang kedua tuh kan kita mencoba juga memerekakan budaya
Ya. Dayak itu di. Ya. Tadi 2014 Bapak kesulitan ya. Di 2024 apa saja benefit yang Bapak sudah dapatkan dari kerajinan ini? Minimal itu ya cukup untuk menghidupi anak istri lah begitu. Iya, iya. Terus yang kedua itu apa ya? Makin menyala ya. Bukan. Jadi makin kita itu kreativitas itu semakin lama itu semakin terasa dan semakin bagus. Banyak begitu. Ya, semakin banyak ide-ide kreatif yang memang kita munculkan di situ. Oke, dari dulu kenapa Bapak memilih bahan-bahan yang memang dipergunakan untuk sehari-hari? Kalau yang sehari-hari barusan. Barusan? Betul. Belum lama. Awalnya kami itu memang hanya untuk mengerjakan di dinding, plakat, piala. Baik. Home decor lah. Oke, home decor. Iya. Jadi mulai terus akhirnya saya mencoba juga ini. Coba deh. Tapi ini tetap saya kerjakan. Iya. Saya mencoba hal-hal baru lagi. Saya bidik tuh ibu-ibu nih. Iya, benar. Begitu. Jadi setibanya Bapak membuat hal-hal yang memang dipergunakan untuk sehari-hari, apakah semakin banyak yang datang ke galerinya, Pak? Sepertinya seperti itu. Oke, baik. Untuk saat ini sudah berapa orang yang kerja sama-sama Bapak di bagian pemerintahan instansi-instansi, Pak? Yang ini masih 3 aja. Masih 3? Masih 3. Oke, Bapak boleh sampaikan apa nama sosial medianya, kemudian untuk pemesanan juga di mana, boleh Pak? Boleh. Kami mempunyai sosial media itu di IG, di Sulistio_75. Facebook, Pak? Facebook Sulistio. Di situ ada gambar-gambarnya juga, Pak? Ada. Oke. Tapi kalau Facebook masih campuran sih. Oh iya. Tapi boleh lah dilihat di situ juga nggak masalah. Iya. Di situ langsung ke IG. Kalau TikTok ada nggak, Pak? TikTok enggak, saya nggak bermain TikTok. Belum. Belum. Bapak harus melirik TikTok karena saat ini orang live di situ, Pak. Keranjang kuning. Bisa membantu tuh, Pak, sangat membantu. Betul. Nomor handphone Pak yang bisa dihubungi untuk pemesanan silakan. Di 0852 4875 9806. Oke. Pak, ini kayu ini memang kita kan memang banyak kayu-kayu yang memang bisa ditahan lama, ada yang saya lihat berjamur juga. Bapak menggunakan kayu apa tadi? Kalau untuk peralatan rumah tangga kami menggunakan kayu kuat. Baik. Kayu kuat. Kebanyakan yang kami gunakan tuh ulin sama benuas. Oke, makanya rada mahal ya Pak ya, karena memang tahan lama. Kalau dibandingkan plastik kan ya paling 5.000 ya Pak ya. Betul. Kalau beli di Bapak 50.000, lumayan mahal. Tapi banyak yang lirik juga Pak. Betul. Oh iya. Yang pertama itu sebenarnya tuh kita itu kan tidak hanya menjual serta-merta yang ini ya, tapi kita juga main halusan. Artinya halusan tuh pekerjaan kita itu memang halus. Oke. Jadi ada nilai di situ. Iya. Di samping kayunya memang sudah kayu kuat, pekerjaan kita juga halus. Iya. Kalau kita lihat di pasaran, saya sudah keliling kok di pasar-pasar itu. Tidak ada tandingannya masih. Bukan begitu, tapi ya masih halus punya saya, mungkin seperti itulah. Oke, udah diamplas sedemikian rupa. Oke Pak, sejauh ini apa yang Bapak rasakan untuk anak-anak muda? Apakah sudah ada yang mengikuti jejak Bapak? Ngomong-ngomong, anak Bapak ada berapa? Sudah umur berapa sekarang? Aduh, ini anak-anak masih kecil-kecil masalahnya. Berarti tidak ada teman berjuang nih Pak? Ya, tapi harapan saya itu ya gitu tadi itu. Ayo anak-anak muda sekarang ayo kita bergerak di lingkungan sekitar kita itu sebenarnya masih banyak PR yang harus kita kerjakan sebenarnya. Jangan hanya main game terus ya. Boleh lah main game, tapi jangan lupa juga untuk kita berkreativitas, membangun diri kita sendiri. Sebenarnya itu bukan untuk membangun siapa-siapa, membangun diri kita sendiri. Nanti siapa tahu ya, namanya kita nggak tahu juga. Itulah jalan hidupnya, entah itu kayu, entah itu apa begitu. Iya. Pak, ini alatnya apa aja Pak? Kalau misalnya di tempat Bapak, apakah kerja sama lagi dengan orang-orang lain atau bagaimana Pak? Kalau alatnya itu masih sendiri aja sih. Memang di galeri aja, di workshop aja. Oke. Jadi tidak ada yang memang perusahaan yang memang kerja sama-sama Bapak? Harapannya begitu. Harapannya begitu ya. Semoga ada ikut campur tangan pemerintah di sini sehingga Bapak juga punya brand yang bagus ya dan kuat ya Pak ya. Nah Pak, sejauh ini anak-anak seperti apa Pak? Anak-anak keluarga melihat usaha Bapak, sudah berapa kali ke luar daerah memperkenalkan produk dengan hasil karya sendiri, sudah berapa kota yang Bapak jelajahi?
Kalau untuk keluarga ya, Iya. keluarga itu alhamdulillah mendukung, support. mensupport. Iya. Karena apa? Memang dari situ ininya apa? Penghasilannya jadi. Terus untuk menjelajah wilayah sudah ada beberapa kabupaten sih sebenarnya. Ada beberapa. Sudah beberapa. 13 kabupaten, 1 kota, apakah sudah dilewati semua? Ada beberapa yang belum. Ada di mana Pak? Kabupaten mana yang belum Pak? Kemarin sempat mau ke Murung Raya tapi belum sempat nih. Waduh, semoga Murung Raya nonton. Biar dipanggil. Dari perusahaan sebenarnya kemarin. Kalau dari Murung Raya perusahaan yang minta. Baik. Karena waktu itu tuh apa? Berbenturan terus. Ya. Saya masih ngajar. Waktunya hampir samaan. Jadi saya tuh belum sempat nyiapin bahan. Mundur lagi. Saya nyampe sebelum lagi. Iya. Akhirnya belum sampai sekarang. Muka-muka lah nanti bisa sampai ke Murung Raya, sampai yang belum itu. Iya, kita doakan sampai Amin. Seluruh, bukan hanya 13 kabupaten 1 kota, tapi setiap kota juga boleh melirik Bapak nih. Oke Pak, persiapan untuk ke Jakarta, Ekrab ke Jakarta, apa saja yang sudah disiapkan sejauh ini Pak? Sebenarnya kalau persiapannya ya itu tadi tuh, saya mencoba, yang nanti saya bawa itu sebenarnya malah lebih banyak peralatan rumah tangga aja. Oke. Mungkin hampir 90% lah ya itu saya bawa, yang sisanya tuh mungkin yang karena packingnya rada susah ya Pak ya. Tapi kalau peralatan rumah tangga memang berat. Memang berat. Betul. Oke, ada berapa jenis Pak? Ada mungkin 4 jenis aja. 4 jenis dari tadi apa? Spatula itu kan ada beberapa ininya, modelnya iya. ada yang panjang, ada yang pendek, iya, terus ada penggorengan, ada mungkin alas alas panci panas, terus sendok kopi seperti itu. Oke, terus kalau kerajinan yang dipajangkan yang untuk di rumah apa aja Pak yang dibawa ke Jakarta? Yang paling unik deh. Mungkin nanti kalau masih muat, kalau masih muat mungkin kap lampu deh. Tapi kap lampu bukan dari serbuk, mungkin kap lampu dari kayu. Oh, jadi rada berat juga ya Pak ya? Ada berat juga. Oke. Makanya kalau muat nanti dibawa, kalau nggak muat ya udahlah ditinggal nggak apa-apa. Oh iya, oke. Bapak silahkan utarakan apa harapannya di 3 menit terakhir ini. Silahkan Pak. Harapannya ini bukan saya aja ya nih. Jadi harapan untuk semuanya, yuk kita maju bareng-bareng untuk bangun Kalimantan Tengah. Akhirnya Kalimantan Tengah bisa dikenal di masyarakat luas dengan nilai kreativitasnya kita masing-masing seperti itu. Harapan Bapak untuk pemerintah daerah? Harapannya semoga pemerintah lebih mensupport pelaku-pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk komunitas Ekrab sendiri Pak? Untuk komunitas Ekrab sendiri, ayo kita bangkit, jangan tidur, kita maju bareng untuk Kalimantan Tengah. Ya, sekali lagi brand Bapak silahkan utarakan. Kami mempunyai galeri di Jalan Geobos, brandnya Tio Art Collection. Di sebelah mana itu Pak? Di Jalan Geobos, Komplek Bayangkara Permai, Blok C nomor 2, Palangkaraya. Oke, jadi silakan mengunjungi galerinya Bapak. Betul. Nanti akan dikasih diskon dari Bapak langsung. Untuk itu, terima kasih banyak sudah banyak mengobrol dan berbincang-bincang, berbagi informasi yang sangat mengedukasi, sangat menginspiratif buat kita semua. Semoga nantinya ya dilirik pemerintah, dilirik semua sektor, sehingga Bapak juga dapat berkarya untuk menjadi lebih baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Sulistyo. Terima kasih banyak untuk kedatangan hari ini. Semoga nantinya kita dapat juga melihat hasil karya Bapak di studio ini. Saya kira tadi ada bawa di studio ya Pak ya. Oke, nanti next ketika kita kesini Bapak bawa hasil karyanya. Oke, terima kasih. Ya, demikian perbincangan kita, demikian informasi dari Kabar Tambun Bungai. Saya Eka Risti Hartani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.